Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nuridaya. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan bersama teman saya, yaitu ada Ajis Nurmansyah, Muhammad Hafiz, dan Wildan Solehudin. Di sini kami akan menjelaskan tentang produk daging ayam dalam materi permintaan dan penawaran. 1. Permintaan. Pengertian permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik, dan sebaliknya. Ketika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang yang diminta. Perubahan pada harga barang itu sendiri akan menyebabkan pergeseran sepanjang kurva permintaan. 2. Penawaran. Pengertian penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum penawaran berkebalikan dengan hukum permintaan. Peningkatan harga barang atau jasa akan menyebabkan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut meningkatkan dan sebaliknya. Jasa tersebut meningkatkan sebaliknya dengan asumsi faktor lain dianggap tetap. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa itu tersendiri akan berpengaruh dengan terhadap pergerakan sepanjang kurva penawaran. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya itu ada keseimbangan permintaan dan penawaran. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. Dengan kata lain, harga keseimbangan adalah harga di mana baik ya konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi atau dijual, maka permintaan sama dengan penawaran. Yang selanjutnya itu ada perubahan keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan di sisi permintaan atau penawaran. Jika faktor yang menyebabkan perubahan adalah harga, keseimbangan akan kembali ke titik awal. Tetapi, jika yang berubah adalah faktor ceteris paribus seperti teknologi untuk sisi penawaran atau pendapatan untuk sisi permintaan, keseimbangan tidak kembali ke titik awal. Maka A. Jika harga berubah, terjadi kelebihan penawaran yang menyebabkan harga turun kembali ke P0, titik keseimbangan tetap E0. B. Kurva penawaran bergeser ke kanan karena perubahan teknologi, titik keseimbangan bergeser ke E0 ke E1. Kurva permintaan bergeser ke kanan karena perubahan pendapatan, titik keseimbangan bergeser dari E0 ke E1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zirmansyah. Di sini kelompok kami itu analisis tentang pasar daging ayam. Kebetulan saya di daerah Indramayu. Di daerah saya ini, khususnya di bulan suci Ramadan atau di era pandemi sekarang, daging ayam itu mengalami kenaikan. Yang per kilo semula 30.000 menjadi 36.000, kemudian per ekor itu yang semula 35.000 menjadi 40.000. Kenaikan juga terjadi di daerah Cirebon. Menurut teman saya, menjadi per kilo itu sekitar 40.000. Akan tetapi walaupun kenaikan
di era pandemi atau di era bulan suci Ramadan ini, pembeli relatif stabil dan juga mematuhi protokol kesehatan ketika membeli. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan atau perkataan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.